Ya, puji nama Tuhan, Shalom. Kita boleh bertemu kembali oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa kami dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam penyertaan-Mu sepanjang malam dan di pagi hari ini boleh Tuhan bangunkan dan kami boleh mengucap syukur buat berkat dan hari yang baru. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan memberkati setiap kami yang mendengar maupun hamba-Mu. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini dalam 1 Timotius pasal yang ke-9 sampai yang ke ayat yang ke-10. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa, yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Ya, puji nama Tuhan. Kalau kita renungkan sejenak di sini, kebenaran firman Tuhan berjudul cinta uang, akar segala kejahatan. Uang sangat dibutuhkan oleh setiap orang di dalam dunia ini. Semua kebutuhan materi harus kita penuhi dengan uang, dan tidak seorang pun tidak membutuhkan uang. Itu sebabnya kita harus berhati-hati di dalam menggunakan uang. Uang sendiri bersifat netral, tergantung setiap kita yang menggunakan bagaimana kita cara menggunakan uang ini dengan baik atau yang tidak baik. Karena itu sangat pentingkah uang itu? Alkitab menjelaskan di sini, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Jadi kalau kita renungkan sejenak di sini, bahwa mencintai uang, cinta terhadap uang, disitulah yang bisa menyebabkan ada akar kejahatan. Apa yang tertulis di dalam 1 Timotius pasal yang ke-6 ayat yang ke-10, karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, karena itu kita perlu berhati-hati. Karena ini penting, karena Alkitab menjelaskan dan menggarisbawahi bahwa cinta terhadap uang itulah yang menyebabkan akar dari segala kejahatan. Karena itu kita perlu berhati-hati di dalam setiap kehidupan kita. Setiap kita membutuhkan uang, tetapi janganlah kita menjadi pribadi yang memburu uang sehingga menjadi lupa akan diri kita. Karena di dalam pengkhotbah dikatakan siapa yang cinta uang tidak akan puas dengan uang. Itulah nasihat dari firman Tuhan di pagi hari ini, supaya kita boleh berhati-hati di dalam setiap kehidupan kita. Karena orang yang memburu uang, tidak sedikit orang menjadi lupa diri, lupa waktu, lupa beribadah, bahkan lupa terhadap keluarganya. Maka apa yang terkatakan di sini kita bisa melihat bahwa mereka yang ingin kaya jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan. Karena orang bekerja hanya menuntut materi, sehingga mereka melupakan apa yang ada di depannya, melupakan orang-orang yang ada di sekitarnya, dan itulah yang membuat dikatakan uang menjadi akar segala kejahatan. Nah, di sini kita bisa melihat karena memburu uang banyak dari kita tidak lagi mencintai Tuhan. Apa yang tertulis di dalam ayat yang ke-10 ini dikatakan sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Karena orang mencari uang sampai mereka melupakan Tuhan, dan dia tidak lagi mencintai Tuhan dengan segenap hati. Mereka tidak sungguh-sungguh mencari Tuhan. Kalau kita renungkan bahwa sumber berkat kita berasal dari Tuhan, sumber berkat kita berasal dari Allah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus yang menyediakan berkat itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mau datang mencari Tuhan, maka berkat-berkat itu tidak akan datang dalam hidup kita. Kalau kita renungkan sejenak bahwa apa yang Tuhan berikan, di mana Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, Tuhan memberikan kepada kita kekayaan, itulah yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Karena itu kita mau belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, supaya kita tidak memburu uang itu, kita tidak mengejar uang atau mencintai uang sehingga kita tidak akan puas dalam hidup kita. Tetapi kita mau belajar untuk selalu berjaga-jaga
kita mau berwaspada di dalam kehidupan kita supaya kita tidak menjadi tamak. Ketika kita diberkati Tuhan dengan berkat yang cukup, kita mengucap syukur. Kalaupun kita punya berkat Tuhan lebih, ya kita pergunakan berkat itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jangan sampai kita merasa kurang dan kurang dan kurang, lalu kita akan menjadi tamak. Ketamaan itu membuat kita jauh dari Tuhan. Ketamaan membuat kita tidak lagi cinta kepada Tuhan. Yang menjadi utama kita adalah uang yang harus kita peroleh. Karena itu kita mau belajar, orang yang tamak itu selalu ingin mencapai sesuatu yang lebih lagi. Meskipun dia sudah mempunyai berkat secara melimpah-limpah, namun kenyataannya dia tidak bisa puas dalam dirinya. Karena itu kita mau belajar bahwa orang yang ingin kaya itu jatuh ke dalam pencobaan, seperti yang tertulis dalam ayat yang ke-9. Sehingga kita boleh belajar untuk menekan kita supaya kita tidak jatuh dalam berbagai nafsu duniawi, sehingga kita akan mengalami kecelakaan yang bisa menenggelamkan kita karena keinginan hawa nafsu kita, oleh karena ketamaan hati kita. Karena itu janganlah kita terjerat dan dikuasai oleh uang. Karena itu kita mau belajar untuk menguasai diri kita dengan baik. Apa yang dinasihatkan oleh Rasul Paulus di dalam ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8 boleh menjadi satu kekuatan dan perenungan dalam hidup kita. Sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Itu boleh menjadi satu peringatan buat kita bahwa segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita, kita memperoleh cukup dengan berkat Tuhan, maka kita mau bersyukur dalam hidup kita. Karena orang yang ingin kaya itu biasanya bisa terjerat oleh berbagai-bagai pencobaan. Kasusnya Ananias dan Safira terjerat oleh karena uang, sehingga dia pun berani berbohong karena dia ingin menguasai uang yang dia miliki. Di sini kita mau belajar untuk menjadi orang yang sungguh-sungguh merasa cukup dengan berkat yang Tuhan berikan. Kita mau menjadi orang yang selalu bersyukur, memiliki apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita. Dari segala berkat yang Tuhan berikan, biarlah kita selalu mengucap syukur. Dan Rasul Paulus memberikan kepada kita satu nasihat. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Jadi kita mau belajar untuk menyeimbangkan hidup kita dengan beribadah dan mencari berkat atau bekerja. Karena ketika kita menyeimbangkan hidup kita, maka kita akan menjadi orang bisa menikmati berkat Tuhan. Kita bisa melihat kasih setia Tuhan yang luar biasa itu dalam hidup kita. Sehingga berkat Tuhan datang dalam hidup kita, kita bisa menikmati berkat dengan baik dan benar. Karena itu berhati-hatilah sebagai seorang yang percaya kepada Tuhan, kita senantiasa harus berhati-hati. Jangan sampai cinta akan uang, karena cinta akan uang bisa membawa kita jatuh ke dalam berbagai pencobaan, bahkan bisa berbuat dosa. Karena itu kita mau belajar untuk mengucap syukur dalam segala hal. Apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita, untuk kita nikmati, dan kita selalu bersyukur dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan pertolongan Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kami untuk senantiasa kami selalu bersyukur atas kebaikan Tuhan dan pertolongan Tuhan. Jangan sampai kami cinta akan uang sehingga akar kejahatan mulai ada dalam hati kami. Kami mau belajar untuk selalu mengucap syukur dengan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan yang pada hari ini yang melakukan segala aktivitasnya. Tuhan memberkati apapun yang dikerjakan, jadikan berhasil untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Dan Tuhan Yesus menolong setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mengalami berbagai macam kesulitan, kesukaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan tolong, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.